Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagi yang kelas 11 mungkin sudah lebih 1 tahun, mungkin kita nggak pernah ketemu, mungkin juga ada sebagian yang ketemu di sekolah. Untuk yang kelas 12 kita masih sempat setahun ya offline. Harapan kita mudah-mudahan anakku sekalian tetap sehat, tetap semangat di waktu pandemik ini, dan kita harapkan semuanya tetap menjaga protokol kesehatan karena akhir-akhir ini pandemik itu belum turun, bahkan untuk beberapa daerah jumlah yang positif semakin banyak, sementara kapasitas rumah sakit juga semakin terbatas. Jadi saya harapkan anakku semua disiplin untuk menjaga kesehatan, disiplin untuk menjaga waktu istirahat, banyak-banyak makan makanan yang sehat, dan yang paling penting adalah banyak berdoa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang menguasai hidup kita. Dan harus tetap ceria, tetap semangat, tetap optimis walaupun situasinya seperti ini. Karena optimisme, rasa senang, dan rasa bahagia juga bagian dari usaha untuk memperkuat imun, mempermudah kita untuk sehat, dan mempercepat pemulihan kalau seandainya kita sakit. Mudah-mudahan pandemik ini dengan upaya kita secara maksimal dan doa yang terus tiada henti bisa berakhir di negara Indonesia dan di seluruh dunia, sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada kelas 11 dan kelas 12 yang tentunya sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Bagi yang kelas 11, tahun ini, ya tahun di kelas 11 itu masuk di dunia kerja dalam bentuk praktek. Karena sesuai dengan kurikulum kita bahwa setelah kelas 11, kita ada kerja lapangan, kerja praktek di industri. Ini fungsinya untuk mengenal lebih jauh kondisi-kondisi aktual yang ada di pabrik atau yang ada di tempat kerja. Bagi yang jurusan teknik tentunya ada di pabrik atau di bengkel. Bagi yang jurusan accounting atau hotel tentunya ada hotel atau di office-office. Nah, apapun nanti, dimanapun kalian nanti akan PKL, yang paling penting adalah kalian mendapatkan ilmu bagaimana bekerja dengan orang lain. Karena selama ini di sekolah mungkin teori dan hanya bekerja dengan orang-orang tertentu. Mungkin kalian hanya bekerja dengan teman-teman yang sehari-hari memang sudah dari awal bersama. Tetapi nanti kalau saat PKL, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda, kemudian dari sekolah yang berbeda, dengan usia yang berbeda, sehingga kalian bisa mendapatkan keterampilan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Karena sepintar apapun kita, setinggi apapun skill kita, kalau kita tidak punya keterampilan untuk bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita, pasti akan menemui kesulitan-kesulitan pada saat kalian akan bekerja. Begitu juga dengan yang anak-anakku yang kelas 12, tentunya lebih real lagi. Dulu kalian sudah PKL, nanti akan betul-betul akan terjun di dunia yang sebenarnya. Karena kalian nanti sebagian besar yang memilih. Itu kenapa angkat tangan? Septian, kenapa Septian? Nanti kita, Septian kenapa? Kedengeran nggak Septian? Oke ya. Ya Pak. Oke. Apa namanya, nanti selama 1,5 jam ke depan atau 2 jam ke depan kita akan interaktif. Jadi siapkan alat tulis, siapkan fokus, karena ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kita diskusikan agar materi ini bisa berlangsung secara aktif. Jadi tidak dari saya aja. Materi yang saya akan bawakan ini adalah
terkait dengan cita-cita. Tentunya kalian pada saat sudah kelas 1, bahkan sebelum masuk di SMK ini, waktu interview juga kalian sudah menyebutkan satu persatu apa yang Anda ingin capai atau yang kita sebut dengan cita-cita. Mungkin pada saat itu, pada saat interview, cita-citanya mungkin cita-cita yang belum dipikirkan secara matang. Kemudian pada saat masuk di SMK ini sudah lebih matang, dan kami harapkan cita-cita itu semakin kuat dan semakin spesifik. Kalau cita-cita kita tidak spesifik, nanti cara meraihnya juga akan tidak spesifik. Semakin spesifik cita-cita, semakin detail cita-cita, semakin gampang untuk menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Kadang-kadang dulu waktu kita belum masuk di SMK ini, pada saat kita masih kecil, pada saat ditanya, kamu mau jadi apa? Ada yang menjawab, saya ingin menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, itu terlalu umum. Ya, itu terlalu umum. Semua juga orang akan bilang seperti itu. Nah, kalau sekedar untuk berguna bangsa dan negara, itu nanti perjuangan kita atau ikhtiar kita tidak akan fokus, karena pada saat sekarang juga kita sudah bisa berguna kepada bangsa dan negara dengan cara mentaati lalu lintas atau ikut dengan peraturan pemerintah, itu sudah membantu negara. Yang kita harapkan adalah cita-cita yang spesifik atau khusus. Misalnya ingin menjadi pengusaha restoran atau pengusaha kuliner. Nah, pada saat kita sudah mencanangkan cita-cita yang spesifik atau yang khusus seperti itu, maka usaha-usaha kita lebih gampang kita fokuskan yang terkait dengan pencapaian bagaimana caranya untuk menjadi pengusaha kuliner. Atau ingin menjadi pengusaha bengkel motor. Nah, itu spesifik. Sehingga upaya-upaya kita bisa fokus bagaimana cara menyiapkan agar suatu saat nanti kita punya bengkel dan menjadi pebisnis bengkel motor. Tapi kalau cita-cita kita sebaliknya sangat umum, agak susah untuk menyiapkan karena tidak terlalu spesifik atau tidak khusus. Misalnya ditanya cita-cita kamu apa? Jawabnya ingin menjadi orang yang sukses. Itu terlalu umum, ya. Itu terlalu umum, dan untuk meraihnya juga bisa hari ini juga, kalau tergantung dari sukses yang kita maksud seperti apa. Jadi kita harapkan anakku semua itu menggantungkan cita-citanya setinggi mungkin dan spesifik, karena kalian masih muda, masih banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan. Meraih cita-cita itu seperti kita berjuang atau perang melawan sesuatu untuk mencapai sesuatu. Saya akan mendahului dengan teori perang dari Cina. Ada ahli perang dari Cina yang namanya Sun Tzu, ya, punya teori yang sangat terkenal. Teorinya seperti ini: kalau ingin memenangkan peperangan, kalau ingin menaklukkan peperangan, kalian harus tahu 3 hal. Kalian harus mengenal 3 hal. Yang pertama adalah Anda harus tahu siapa musuh Anda, siapa musuh kalian. Sebelum berperang, untuk bisa memudahkan kemenangan dalam perang, yang pertama kata Sun Tzu adalah kita harus memahami siapa musuh kita. Sekuat apa musuh kita, di mana musuh kita, apa kelemahan musuh kita, apa kekuatan musuh kita. Nah, dari situ kita akan belajar bagaimana cara menghadapinya. Jadi yang pertama strateginya adalah memahami musuh kita itu siapa. Yang kedua adalah memahami diri sendiri, memahami diri kita. Setelah memahami musuh, kita juga harus membandingkan dengan siapa diri kita, sekuat apa kondisi kita sekarang, dan apa yang kita harus persiapkan untuk menghadapi musuh yang kita kenal itu. Ibarat tentara, kalau kita sudah mengetahui lawan kita seperti apa, maka kita juga harus mengevaluasi. Kita punya bekal, kita punya modal, kita punya persiapan, berapa senjata kita, berapa pasukan kita, berapa kapal perang kita, berapa pengebom kita,
berapa pasukan udara kita. Nah, dari situ kita bisa mengukur sekuat apa kita bisa menghadapi lawan yang kita kenal tadi. Jadi yang pertama kenali musuh kita, kemudian yang kedua kenali diri kita sendiri, dan yang ketiga kenali medan pertempuran. Kita harus tahu persis di mana kita akan bertarung. Apakah kita akan bertarung di darat, apakah kita akan bertarung di udara, atau kita akan fight di laut. Nah, di mana kita bertarung akan mempengaruhi strategi-strategi yang kita jalankan. Apakah kita akan bertarung di kota, apakah kita akan bertarung di hutan atau di gunung, itu tentunya butuh persiapan-persiapan dan taktik agar kita bisa memenangkan pertandingan. Sama dengan dikaitkan dengan cita-cita, filosofi ini bisa dipakai untuk menaklukkan cita-cita. Jadi yang pertama kita harus canangkan, kita harus pahami cita-cita kalian itu apa. Ya, kita mau kemana? Cita-cita itu kalian itu apa? Kalau itu dijelaskan secara detail, nanti kita selanjutnya saya sekarang seperti apa, kemudian medannya seperti apa, artinya untuk mencapai di sana, untuk mencapai cita-cita yang saya sudah canangkan, cita-cita yang saya sudah tekadkan, itu kita butuh jalannya kemana. Misalnya kalau kita ingin ke Bandung, ya di Bandungnya di mana? Apakah di Lembang? Apakah di Bandung Barat? Nah kalau itu sudah kita tentukan, nah kita juga harus mengukur diri bagaimana caranya saya sampai ke sana. Saya punya motor, apa punya sepeda atau punya mobil atau punya tumpangan untuk sampai ke sana. Kemudian setelah itu mau lewat mana? Apakah mau lewat Subang atau mau lewat Bogor atau mau lewat Purwakarta. Nah, itu tentunya adalah medannya. Nah, sama dengan cita-cita. Sekali Anda bercita-cita, Anda harus fokus cita-cita kalian apa. Saya ingin bercerita waktu saya bagaimana jalan hidup saya sampai akhirnya menjadi seorang insinyur. Jadi saya itu adalah lulusan teknik listrik. Ya, saya lulusan teknik listrik, insinyur listrik. Ya, kenapa saya seperti itu? Ini cita-cita saya ini sejak kelas 4 SD. Jadi sejak kelas 4 SD saya sudah punya tekad untuk menjadi seorang insinyur. Ceritanya waktu saya kelas 4 SD itu di kampung saya itu sangat terpencil dan kalau ada pesawat yang lewat itu suatu hal yang sangat sangat heboh. Jadi kalau kita lagi di sawah kemudian di awan itu tiba-tiba ada pesawat, itu orang akan melihat ke atas karena saking jarangnya kita melihat pesawat. Ya, sehingga pesawat yang lewat di udara aja yang sangat jauh yang besarnya hanya sebesar lengan kita itu sudah sangat bahagia banget, sudah sangat wah banget kalau bisa melihat pesawat terbang lewat di atas kampung kita. Suatu hari ada pesawat helikopter yang terbangnya sangat rendah dan mendarat di kampung. Nah, tentunya ini sangat heboh lagi karena selama ini kita hanya bisa di kampung saya itu hanya bisa melihat dari bawah ke awan. Nah, hari itu ada pesawat yang ada helikopter yang mendarat, isinya orang bule. Itu hampir semua orang kampung yang ada pada saat itu pergi keluar rumah untuk melihat pesawat helikopter yang mendarat di kampung kami, termasuk saya dan termasuk ibu saya. Ya, ibu saya itu bukan seperti kalian yang sekolahan ya. Ibu saya itu tidak tamat SD, itu hanya sampai tamat kelas 3, enggak tamat, sampai kelas 3 SD. Ibu saya kelas 3 SD sudah putus sekolah karena dulu itu sangat apa namanya ekonomi sangat tidak bagus dan pendidikan belum seperti sekarang, sekolah itu susah. Nah, ibu saya itu berhenti di kelas 3 SD dan nyaris buta huruf, hampir tidak bisa membaca. Jadi saya dengan ibu saya itu bareng untuk belajar membaca. Jadi bareng-bareng saya bisa membaca sama ibu saya itu bareng. Pada saat saya juga belajar SD di SD, ibu saya juga mencoba untuk memperlancar membaca huruf Latin. Nah, singkat cerita ibu saya kagum sama helikopter yang mendarat itu, kemudian bertanya kepada tetangga yang ikut hadir karena pesawatnya itu kan mendarat di sawah, ya di sawah yang agak jauh dari kampung. Ibu saya nanya kepada orang yang dekatnya, nanya, itu yang menjalankan pesawat itu
Kalau di kampung saya itu bukan pesawat, kita sebut dengan kapal terbang. Ya, kapal terbang. Itu kapal terbang itu siapa sopirnya? Itu sekolahnya apa? Pokoknya ibu saya sangat kagum nih, ada orang bule keluar dari helikopter, kemudian bisa menerbangkan pesawat. Ini sangat kagum. Itu kalau mau jadi, ibu saya bilangnya sopir. Kalau mau jadi sopir kapal terbang itu harus jadi apa? Sekolahnya di mana? Kata tetangga saya, itu kalau mau jadi seperti itu, sekolahnya insinyur. Nah, dari situ ibu saya sangat terobsesi. Dia membayangkan insinyur itu sangat elit, ilmunya tinggi sehingga bisa menjalankan pesawat, bisa membawa helikopter. Nah, setelah itu sampai di rumah, ibu saya langsung memberitahu saya bahwa nanti kamu harus jadi insinyur. Nah, sejak saat itu dari kelas 4 SD di kepala saya hanya ada satu, saya ingin jadi insinyur. Insinyur teknik, waktu itu ya teknik lah pokoknya mengutak-atik pesawat atau menjalankan pesawat. Sejak saat itu saya menyiapkan diri bagaimana caranya agar saya bisa menjadi insinyur. Akhirnya pada saat SMP juga saya cari-cari informasi. Di kampung saya ini nggak ada insinyur. Jadi saya tanya kepada guru saya, itu kalau insinyur itu bagaimana? Kata guru saya itu kan harus pintar matematika, ya harus bisa matematika dan IPA waktu itu ya. Akhirnya saya sangat tertarik dan sejak saya itu saya menyukai matematika dan menyukai IPA karena di kepala saya adalah bagaimana caranya saya bisa menjadi seorang insinyur seperti ibu saya. Karena bagi saya ibu adalah orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya karena sehari-hari bersama saya dan membuat pengaruh yang besar. Nah, karena ini adalah inspirasi dari ibu saya, maka saya sejak saat itu berusaha bagaimana caranya saya menjadi insinyur. Setelah selesai sekolah, saya mendaftar di jurusan teknik listrik dan pada akhirnya saya berhasil meraih impian saya menjadi insinyur, insinyur listrik. Ya, jadi kalau ada instalasi listrik, masalah generator, masalah masalah elektronika industri, itu dulu saya 6 tahun belajar itu. Nah, setelah selesai, setelah menjadi insinyur listrik, tiba-tiba ada lowongan di Samsung Elektronik. Jadi saya dulu di Samsung. Saya dulu pertama bekerja di Samsung, masuklah di bagian R&D. R&D itu bagian riset dan penelitian. Jadi di tahun itu saya masuk di bagian riset Samsung di bagian jurusannya itu untuk televisi berwarna. Jadi di Samsung itu ada divisi video yang membuat video. Dulu video itu adalah video recorder itu pakai pita. Ada divisi membuat televisi, ya televisi. Ada jurusan membuat audio. Dulu masih ada tape recorder itu. Kalian sudah enggak merasakan, dulu kita itu ada tape mendengar lagu itu dari kaset yang diputar, ya sekarang mah YouTube-nya. Nah, salah satu dari orang tua kalian juga adalah teman saya. Ini ada teman saya di sini, orang tua siswa yang ada 3 orang yang bareng-bareng saya di Samsung yang saat ini. Tapi sudah pada keluar semua. Singkat cerita, apa yang saya mau ingin katakan bahwa kalau kita fokus dari awal tentang cita-cita kita, maka kita juga akan fokus dalam bertindak, dalam merencanakan sehingga insya Allah apa yang kita cita-citakan dengan kuat akan dicapai. Nah, masalahnya kita kan kadang-kadang tidak fokus sama cita-cita. Ada orang yang lupa sama cita-citanya. Nah, nanti kita kita akan bahas satu-satu dengan tema bagaimana kita bisa meraih cita-cita kita dengan asik. Baik.
Nah, apa bekal dasar untuk meraih cita-cita? Apapun cita-cita kalian nanti, apakah mau jadi pengusaha atau mau jadi ilmuwan atau mau jadi pekerja atau mau jadi seniman, ada 3 hal yang harus kalian perkuat sebagai dasar. Ya, dasarnya adalah yang pertama ya kita ada tiga H ya, head, kemudian hand dan heart, kepala, tangan dan hati. Kepala maksudnya adalah dasar kita, bekal kita untuk mencapai cita-cita, kita harus punya kepala yang terisi. Artinya apa? Kita harus punya ilmu. Pada saat kita ingin punya cita-cita menjadi pengusaha, kita harus bekali kepala kita dengan ilmu bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana cara mencari relasi, bagaimana cara mencari konsumen. Itu namanya head atau ilmu. Kemudian yang kedua adalah hand, itu adalah keterampilan. Ilmu saja tidak cukup kalau kita tidak bisa mengaplikasikan apa yang kita tahu. Jadi ada skill, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya bagi orang yang ingin menjadi orang yang spesialis membuka bengkel motor atau bengkel mobil, bagi Anda juga harus menyiapkan diri di samping pengetahuan juga skill. Misalnya bagaimana cara memperbaiki mobil, bagaimana cara memperbaiki motor, dan lain-lain sebagainya. Nah, skill ini nanti Anda bisa pakai pada saat Anda betul-betul menjadi seorang spesialis bengkel. Nah, yang ketiga adalah heart atau hati. Nah, ini yang paling penting karena kalaupun kalian punya ilmu, kalian punya skill yang tinggi, kalau hatinya kurang bagus, itu tidak akan bisa terlaksana. Nah, hati ini adalah kemauan untuk melakukan sesuatu dengan baik, kemauan untuk bertindak yang benar, atau punya karakter yang baik, atau punya akhlak yang mulia. Nah, ketiga-tiga ini harus kalian miliki sebagai bekal untuk mencapai cita-cita. Dan di sekolah ini kita sudah asah selama 3 tahun, kita sudah mengisi pengetahuan, kita sudah bekali beberapa keterampilan, dan tentunya karakter kalian sudah digodok dari awal, dari kelas 1, baik lewat LDKS maupun dengan peraturan-peraturan sehari-hari yang terkait dengan 5 value yang kita punya. Kalau kalian sudah megang semua itu, berarti kalian punya dasar yang kuat untuk meraih cita-cita. Next. Ini adalah gambaran dari perjalanan kita menuju cita-cita. Ada fase crawl. Ini sedikit bahasa Inggris karena kalian sudah kelas 11 dan kelas 12. Sebagai tambah-tambahan, ya mungkin kalian sudah tahu seperti yang kita lakukan selama ini, kita dalam belajar itu adalah multidimensi. Pada saat kita belajar di bengkel, pada saat yang bersamaan kita bisa belajar bahasa Inggris karena ada istilah-istilah bahasa Inggris yang ada di bengkel. Crawl itu fase merangkak, kemudian walk, fase bisa berjalan, kemudian fase berlari, dan fase terbang. Ini hanya simbol bahwa untuk mencapai cita-cita ada saatnya kita merangkak. Merangkak itu kita akan tertati-tati, kita agak-agak susah. Nah, saat itulah sebenarnya misalnya mungkin pada saat kalian di SD atau SMP, jadi ilmu kita belum banyak, kemudian masuklah kita di kelas 1 SMK, itu ini hanya simbol ya bahwa kita harus ada progres. Ya, kalian sudah bisa berjalan. Kemudian kelas 2, kelas 11, kelas 12 itu sudah bisa berlari, dan pada saatnya nanti kalian selesai di sekolah ini, kalian bisa terbang menuju cita-cita masing-masing. Mungkin ada yang ingin jadi pengusaha, akan jadi bekerja di perusahaan, baik di perusahaan domestik maupun luar negeri, dan bisa jadi ada yang ingin melanjutkan kuliah untuk menjadi ilmuwan atau ingin memperdalam ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari SMK, ingin dilanjutkan lagi. Tapi apapun pilihan kalian, pasti head, hand, dan heart, otak, kepala, pengetahuan, keterampilan, dan karakter itu harus betul-betul
punya dasar yang kuat. Next. Kemudian dalam perjalanan kita dalam mencapai cita-cita, ada kemungkinan kita akan berubah. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kita dan bisa merubah kita. Nah, faktor-faktor inilah yang kita harus waspadai dan kita harus yakini dan kita harus pastikan bahwa apapun yang mempengaruhi kita, kita harus tetap bertahan untuk tetap positif dan harus memastikan bahwa arah menuju cita-cita kita tidak terganggu dengan apa yang ada di sekeliling kita. Ada 5 faktor yang bisa mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menuju perjalanan kita dalam memperjuangkan cita-cita. Hal yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan bisa mempengaruhi kita. Lingkungan yang bisa merubah jalan kita itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kita menyebutnya sebagai KTP. KTP, apa itu KTP? K adalah lingkungan keluarga. Keluarga sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup kita, maka pastikan bahwa apapun kondisi keluarga kita, dia harus kita jadikan sebagai pengaruh positif yang mengantarkan kita kepada cita-cita yang kita sudah catat. Lingkungan keluarga itu adalah lingkungan di rumah, kemudian lingkungan keluarga yang lain, sepupu atau nenek, itu semua membawa pengaruh kepada perjalanan kita menuju cita-cita. Pastikan bahwa itu adalah pengaruh positif. Jadi lingkungan yang pertama tadi adalah KTP, yang kedua adalah teman. Nah, ini juga sangat kuat pengaruhnya kepada kita. Ada orang yang bilang bahwa seperti apa kalian 5 tahun ke depan, ya, seperti apa kalian 5 tahun ke depan itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama, dengan siapa Anda berteman. Teman Anda sangat berpengaruh kepada kita karena siapapun kita itu pasti punya teman. Dan teorinya kalian itu, kita ini adalah rata-rata dari 7 teman yang paling akrab dengan kita. Coba pikir-pikirkan siapa 7 orang yang paling akrab dengan kita. Pasti karakternya, pasti kebiasaan-kebiasaannya atau gayanya itu mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Karena tidak mungkin ada orang yang berteman dengan orang yang berlawanan. Jadi sekali lagi bahwa siapa kita 5 tahun ke depan, yang pertama tadi adalah dengan siapa Anda berteman. Pastikan bahwa Anda memilih teman yang bagus, Anda memilih teman yang mendorong Anda untuk mendekatkan dengan cita-cita. Banyak orang yang bilang bahwa kita tidak boleh memilih-milih teman. Saya ingin mengatakan bahwa itu salah. Yang kita harus lakukan adalah harus memilih-milih dan memilah teman. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berteman, yang mau berteman dengan kita itu membawa dampak yang negatif. Tidak semua orang yang berteman dengan kita itu bisa membawa kita ke arah yang kita tuju atau ke arah cita-cita. Jadi pastikan kalian bisa memilih-milih teman, memilah-milah teman yang sekiranya bisa mendukung kita ke tujuan-tujuan yang baik. Kita boleh berteman dengan siapa saja, kalau kalian yakin Anda bisa mempengaruhi mereka ke arah yang benar, atau dia mempengaruhi ke arah yang benar. Kalau Anda ragu dan Anda takut untuk terpengaruh dengan hal-hal yang negatif dari dia, mending pilih teman yang pasti, yang oke-oke saja. Kenapa? Karena banyak orang yang terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang negatif, banyak orang yang terjebak dalam tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya hanya karena tidak enak sama teman. Survei membuktikan bahwa orang yang terlibat dalam narkoba itu pada awalnya adalah ajakan teman. Ya, sebagian besar adalah karena ajakan teman. Tidak ada hanya sebagian kecil yang iseng-iseng sendiri.
Jadi ini adalah peringatan keras kepada kita untuk hati-hati dalam memilih teman. Survei juga membuktikan bahwa orang itu pada awalnya merokok karena ajakan, sebagian besar karena ajakan teman. Kemudian yang kedua, sudah nggak enak kalau nggak sama seperti teman, akhirnya mandiri dan merokok sendiri. Nah, hal-hal yang merusak inilah menjadi bukti bahwa betapa bahayanya, betapa pentingnya kita untuk memilih teman yang yang hanya memilih teman yang bisa membuat kita lebih positif. Hindari teman-teman yang menggiring kita ke arah yang negatif, lebih-lebih yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang bahaya. Kemudian seperti apa kalian 5 tahun ke depan? Tadi yang pertama adalah dengan siapa kalian berteman. Yang kedua, buku apa yang kalian baca. Buku sangat berpengaruh kepada pikiran kita. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itu akan direkam oleh otak kita, diolah otak kita, dan pada saat hati kita setuju, kita akan bertindak seperti apa yang kita baca. Nah, kalau bacaan-bacaan kita negatif, bacaan-bacaan kita tidak kondusif, maka kita akan terpengaruh untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi hati-hati dengan bacaan-bacaan yang kita baca saat ini, hati-hati dengan tontonan-tontonan yang kita tonton saat ini. Kita memang harus rajin membaca sebanyak mungkin, tapi ingat bahwa kita juga punya daya pilah atau daya pilih untuk memastikan bahwa apa yang kita baca adalah buku yang baik, buku yang benar. Kemudian seperti apa 5 tahun ke depan, pengaruh yang ketiga adalah dengan siapa Anda mensubscribe atau follow dalam media sosial. Ingat, sekarang lagi tren yang namanya influencer. Influencer itu adalah orang-orang yang punya daya pikat, punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Dan sekarang saya yakin anak-anakku sekalian punya Instagram, pasti juga sering menonton YouTube, dan semua itu bisa di-follow, bisa menjadi subscriber. Pastikan bahwa kita memfollow orang-orang yang benar, memfollow orang-orang yang berdampak positif bagi kita, dan mensubscribe akun-akun YouTube yang kira-kira bisa membuat kita berkembang lebih bagus, menjadi lebih baik, sehingga kita lebih dekat dengan apa yang kita cita-citakan. Jadi itu tadi pengaruh betapa besarnya pengaruh lingkungan pertemanan. Jadi tadi ada lingkungan keluarga, kemudian lingkungan pertemanan, KTP, ya. Yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Kadang-kadang kita tinggal bersama keluarga di Bekasi, kemudian teman-teman kita adalah teman-teman yang bersama-sama di sekolah. Tapi dengan adanya internet, bisa jadi pergaulan kita itu bukan cuma di Bekasi. Bisa jadi lingkungan relasi kita, hubungan kita bukan hanya dengan teman-teman yang kita temuin sehari-hari di sekolah, yang kita temuin sehari-hari dekat rumah, tapi pergaulan kita sekarang adalah global. Kenapa? Karena dengan adanya dunia internet, dengan adanya media sosial, dunia ini seperti kampung kecil. Seorang yang ada di Bekasi bisa saja punya pergaulan sampai ke Eropa, bisa saja punya teman pergaulan sampai ke Amerika. Anak saya sekarang yang kelas 1 SMA, dia punya teman di Korea. Nah, dia fans beratnya sesama fans BTS. Nah, ini juga kita harus waspada. Pastikan bahwa pergaulan kita dengan siapapun kita bergaul, baik dengan orang Indonesia, dengan teman sekampung, ataupun dengan orang global, itu hati-hati karena semua bisa berdampak pada diri kita. Pastikan Anda pergaulan Anda adalah pergaulan yang positif. Tidak masalah Anda bergaul di dekat Kalimalang, atau Kalimantan, atau California, itu enggak masalah. Yang paling penting pastikan Anda mendapatkan hal-hal yang positif dari pergaulan kita. Jadi ini adalah yang pertama tadi, yang bisa mempengaruhi kita adalah lingkungan,
Saya ulangi lagi, lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan lingkungan pergaulan kita yang semakin global. Pastikan bahwa lingkungan mempengaruhi kita ke arah yang positif. Faktor yang kedua yang bisa mempengaruhi kita adalah peristiwa atau pengalaman. Mungkin kalian, anak-anakku sekalian, pernah mengalami sesuatu atau pernah terjadi sesuatu dengan diri Anda, atau peristiwa-peristiwa yang yang membuat Anda terkenang. Nah, itu bisa mempengaruhi kita. Contoh, ada orang yang pada saat di masa kecilnya pernah jatuh dari sepeda, kemudian yang kakinya terluka atau kepalanya terluka dan sakit pada saat itu, bisa jadi pengalaman atau peristiwa itu membuatnya berubah. Yang tadinya suka main sepeda menjadi nggak suka. Ya, ini juga akan mempengaruhi cara bertindak kita ke depan sesuai dengan peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang kita temuin. Pastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang kita alami, pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui itu berdampak positif. Kalaupun ada peristiwa-peristiwa yang yang menyakitkan, kemudian pengalaman-pengalaman yang tidak enak, itu harus dibuang karena hidup kita adalah hidup ke depan, bukan untuk masa lalu. Kita dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu kemampuan melupakan. Memori kita itu dirancang oleh Tuhan, dirancang oleh Allah untuk bisa melupakan. Ya, untuk bisa melupakan sesuatu. Artinya sepahit apapun peristiwa yang kita sudah alami, sepahit apapun pengalaman yang kita sudah lalui, sedalam apapun luka batin yang pernah kita rasakan, sesakit apapun hati kita yang pernah kita alamin, itu yakinlah bahwa itu bisa kita lupakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah melengkapi software dalam tubuh kita untuk melupakan sesuatu. Jadi di otak kita itu memang sudah dirancang untuk bisa melupakan. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh saya nggak bisa melupakan, itu bisa, itu pasti bisa kalau Anda mau. Ya. Yang tidak boleh dilupakan adalah pelajaran, rumus-rumus itu nggak apa-apa kalau diingat terus. Tapi kalau masalah hal-hal yang pahit itu lewatin aja. Hidup kita adalah hidup yang kita harus pertanggungjawabkan sendiri, tidak usah terbawa-bawa dengan luka batin atau pengalaman-pengalaman pahit yang masa lalu. Kita harus memandang ke depan karena cita-cita kita ada di depan kita, bukan di belakang. Itu yang kedua, ya, peristiwa-peristiwa atau pengalaman bisa mempengaruhi kita. Yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan bisa mempengaruhi kita. Contoh anak kecil yang dihadapkan dengan singa itu ada yang berani. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau itu berbahaya. Setelah besar, ya, pada saat dia sudah tahu bahwa singa itu berbahaya, singa itu bisa menggigit dia, maka dia akan berubah. Nah, itu bukti bahwa pengetahuan kita tentang sesuatu itu membuat kita bisa berubah. Oke. Ini yang ketiga, dua lagi akan saya lanjutkan. Kita ada kuis, ya. Semua siap-siap ada kuis. Saya akan melihat nanti bisa chat ya. Nanti dijawab di chatnya. Saya akan melihat siapa 3 orang yang paling cepat menjawab dan benar, ya. Nanti ada pertanyaannya ya. Saya siap-siap, Anda jawab di chat. Kita akan melihat 3 orang yang paling cepat dan benar jawabannya. Oke, siap? Kita akan lihat soalnya. Soalnya yang di halaman terakhir. Lihat soalnya, dan kalau sudah bisa jawab, langsung chat. Kita akan lihat siapa 3 orang yang paling benar
yang benar dan paling cepat. Soalnya adalah sebagai berikut. Silakan. Oke, silakan lihat pertanyaannya. Ya. Di situ ada soalnya, ada 2 ekor gajah melihat 6 monyet yang menuju sungai, 5 monyet masing-masing membawa 3 biawak, 1 monyet lainnya membawa 1 anak buaya, di sungai ada 14 buaya dan 62 biawak. Pertanyaannya adalah berapa binatang yang menuju sungai? Silakan dijawab di chatnya. Salah. Sudah ada beberapa jawaban yang masuk, belum ada yang benar. Sudah 24 masuk, belum ada yang benar. Sudah 35 yang masuk, belum ada yang benar. Sebentar. Terus, belum ada yang benar. 64 belum ada yang benar. Sudah 100 jawaban yang masuk, belum ada yang benar. Pertanyaannya, berapa binatang yang menuju sungai? Oke, 150 jawaban, belum ada yang benar. 200 jawaban yang masuk, belum ada yang benar. Ayo, masih ada waktu untuk... Ya, benar, sebentar. Stop. Sudah ada yang benar 1 orang? Oke, yang paling cepat membenar adalah Valentinus Tutur. Coba saya melihat mukanya siapa nih? Valentinus Tutur Bagastama. Valentinus itu adalah jawaban yang benar dari 390 setelah 390 orang ya. Ya, coba. Valentinus gimana caranya dia? Valentinus coba jelaskan dari mana Anda mendapat 23. Valentinus, monitor. Tolong dibuka videonya, Valentinus. Oke, Valentinus dari 12 TBSM Sama 5. Muhammad Gaza Al-Ghazali. Oval. Mana Valentinus? Valentinus coba, Valentinus di mana? Valentinus bisa di on kan kameranya? Valentinus. Valentinus. Oke. Di itu mungkin dibanyakin mungkin dia udah itu. Oke, Valentinus mana? Videonya masih off. Siapa tadi itu? Muhammad. Gaza. Siapa itu? Itu siapa? Muhammad Gani atau siapa? Ghazali ya? Siapa Muhammad? Muhammad Gaza Al-Ghoz. Muhammad Gaza Al-Ghozi kali ya. Mana Muhammad? Muhammad Gaza. Atau Siska tuh. Siska tadi jawab berapa Siska? Akunting. 11 akunting. Siska jawab berapa tadi? Siska ada. Iya, Pak. Siska jawab berapa? Menurut saya 6. Menurut saya 6. 6. Iya.
6 itu yang mana? 6. Apa aja yang menuju sungai? Tadi kan di satu gajah melihat 6 ekor monyet menuju sungai. Sedangkan pertanyaannya berapa binatang menuju sungai. Jadi saya fokusinnya ke kalimat yang 6 ekor monyet. Oh. 6 ekor monyet. Jadi yang dihitung 6-nya kan masing-masing kan membawa itu ya, membawa buaya sama biawak. Jadi karena membawa buaya sama biawak, berarti biawak sama buayanya juga menuju sungai ya. 5 kali 3 berapa? 5. Biawak. Pokoknya gitu dah. Ya, soalnya sudah itu. Oke, baik, kita masuk ke pelajaran yang tadi. Yang tadi itu soalnya soal matematika biasa ya. Ada biawak. Coba di slash. Coba itu kan. 5 kan ada 6 monyet yang menuju sungai. 5 monyet membawa 3 biawak, berarti berapa? 15 biawak. Iya. Kemudian 6 monyet, berarti 21. Tambah 1 monyet lagi membawa 2, berarti ada 3. Berarti 2. Monyetnya udah dihitung. Berarti 23. Iya. Ya. Oke, simpel ya. Ya, kita kembali ke laptop. Faktor tadi. Yang halaman. Oke. Baik, kita akan lanjut. Hal yang mempengaruhi kita dalam bertindak yang keempat adalah hasil. Maksudnya apa? Hasil yang kita sudah capai sekarang, baik itu mengecewakan atau menggembirakan, itu akan mempengaruhi kita. Misalnya di ijazah kita waktu di SMP, hasil pelajarannya misalnya matematika dapat 7. Nah, hasil ini akan mempengaruhi kita. Wah, ini 7, padahal saya pinginnya 9. Nah, hasil yang 7 ini akan mempengaruhi kita untuk belajar lebih bagus lagi, sehingga ke depannya kita bisa merubah cara kita belajar agar bisa mendapatkan 9. Atau hasil ini akan mempengaruhi secara negatif. Misalnya hasil matematika kita 5. Nah, itu akan mempengaruhi kita, aduh memang saya dari dulu dapat 5 nih, saya nggak usah belajar. Yang tadinya kita sudah belajar mati-matian tapi hasilnya kurang bagus, akhirnya kehilangan motivasi. Itu juga bisa mempengaruhi kita. Pastikan anak-anakku sekalian, hasil apapun yang kita dapat saat ini harus dijadikan pelajaran untuk membuat kita lebih baik ke depan. Ya. Hasil yang kita dapat hari ini harus menjadi pemicu agar kita lebih baik ke depan. Misalnya ada target-target kita hari ini untuk mencapai sesuatu, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Pastikan bahwa itu akan menjadi pelajaran untuk membuat kita lebih giat, membuat kita lebih keras, membuat kita lebih disiplin agar tujuan kita selanjutnya bisa tercapai. Itu maksud dari hasil atau maksud dari hasil yang bisa mempengaruhi kita saat ini. Nah, yang terakhir apa yang bisa mempengaruhi kita adalah cita-cita. Nah, ini yang penting bahwa pengaruh lingkungan, pengaruh pengalaman, pengaruh pengetahuan, hasil yang negatif harus bisa dikalahkan oleh cita-cita. Dimanapun kalian berada, tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan kalau itu membuat kalian jauh dari cita-cita. Pastikan bahwa cita-cita kita adalah pengaruh yang paling dominan dalam kita bertindak sehari-hari.
Jadi pada saat kita sudah terpengaruh oleh cita-cita, misalnya ingin jadi pengusaha kuliner, pada saat ada yang ajak kita untuk melakukan sesuatu yang kira-kira membuat kita jauh dari cita-cita ini, pastikan kita bisa tolak. Artinya, cita-cita membuat kita lebih fokus dari pengaruh-pengaruh yang lain. Kalau kita sudah punya cita-cita yang kuat, dimanapun kita tinggal, dengan siapapun kita berteman, apapun yang kita tahu sekarang, hasil apapun yang kita sudah capai sekarang, pastikan itu semua mendorong kita ke arah cita-cita yang kita sudah canangkan, yang kita sudah tuju. Makanya sangat penting anak-anakku sekalian untuk fokus lagi kepada cita-cita kita agar kita tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan tidak mudah goyah oleh pengalaman-pengalaman yang lalu. Sehingga perjalanan kita ke depan betul-betul fokus, semua langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang menuju ke cita-cita yang kita cita-citakan. Dengan catatan bahwa cita-cita kita harus selalu diingat. Kalau perlu tulis cita-cita kita tuh di apa namanya depan pintu kamar, sehingga setiap hari kita mau keluar, setiap hari kita mau masuk kamar, itu kita selalu ingat bahwa saya punya cita-cita seperti ini, sehingga semua langkah-langkah kita, pikiran-pikiran kita itu akan matching dengan apa yang kita cita-citakan. Oke, selanjutnya. Baik, kita akan masuk bagaimana cara meraih cita-cita dengan asik. Ini kata asik hanya istilah aja untuk memudahkan. A itu adalah antusias, kemudian S-nya adalah strategi, I-nya adalah inisiatif, K-nya adalah kolaborasi atau kerjasama. Baik, kita lihat satu-satu. Meraih cita-cita dengan asik. A, antusias. Kita harus punya semangat yang kuat dan disiplin yang tinggi dalam meraih cita-cita. Agar bisa punya semangat yang kuat, agar bisa memelihara disiplin yang tinggi dalam meraih cita-cita, cita-cita kita itu harus yang menarik buat kita. Jangan pernah bercita-cita sesuatu yang kalian tidak suka. Jangan pernah bercita-cita sesuatu yang kalian benci. Kenapa? Karena pasti Anda tidak punya semangat, pasti Anda tidak kuat untuk melakukan hal-hal yang menuntut kedisiplinan tinggi untuk hal-hal yang Anda tidak sukai. Contoh, sekarang kan beberapa minggu lalu ada Piala Eropa, ya Piala Eropa. Saya itu sangat suka dengan Piala Eropa karena dari dulu European football itu adalah kegemaran saya. Karena saya suka jam berapapun main, mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, pasti saya bisa terbangun dengan segar. Kenapa? Karena saya punya antusias yang tinggi, punya punya ketertarikan yang kuat. Karena saya sangat suka dengan sepak bola Eropa. Nah, begitu juga dengan cita-cita. Anda harus menyukai dengan sangat kuat cita-cita Anda sehingga bisa antusias untuk meraihnya. Kalau cita-cita kita itu enggak kita sukain, ya nanti usahanya juga enggak, paling menghindar. Jadi pastikan bahwa cita-cita kita itu adalah hal-hal yang kita sukai dan betul-betul kita inginkan sehingga akan kuat untuk memburunya. Itu A, antusias. Yang kedua adalah strategi diri. Semangat saja nggak cukup. Kita harus punya strategi bagaimana caranya untuk bisa meraih cita-cita. Nah, salah satu strategi yang kita harus lakukan adalah kita harus tahu ilmunya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus punya pengetahuan, punya keterampilan, dan punya karakter. Pada saat kita sudah menentukan cita-cita, pada saat kalian sudah mematok cita-cita menjadi pengusaha kuliner atau pengusaha bengkel, Anda harus punya strategi diri bagaimana caranya menjadi pengusaha kuliner. Tentunya belajar dari sekarang tentang kuliner,
belajar bagaimana cara memasarkan, sehingga pada saatnya nanti Anda bisa meraih apa yang Anda sudah canangkan. Yang ketiga adalah inisiatif. Strategi yang bagus, strategi yang sempurna tidak cukup kalau tidak ada inisiatif untuk melakukan. Banyak orang yang punya antusias yang tinggi, banyak orang yang punya strategi yang bagus, tapi tidak jalan-jalan, cita-citanya tidak tercapai karena dia tidak komit dalam diri untuk menjalankan apa yang sudah menjadi strateginya atau apa yang sudah dicanangkan. Kemudian setelah inisiatif harus ada kolaborasi. Siapapun kita di dunia ini, kita ditakdirkan menjadi makhluk sosial. Artinya makhluk yang harus bekerja sama dengan orang lain. Apapun yang ada dalam diri kita sekarang ini adalah hasil pemberian orang lain, hasil kerja dari orang lain. Di kepala kita ada topi, di kepala kita ada ada jilbab, jilbab itu dari kain, kain itu dari pabrik benang, kemudian benang itu dari kapas, dan itu adalah usaha dari orang lain. Kemudian di badan kita ada baju juga dari tekstil, dan itu bukan kita yang buat. Di bawah lagi ada celana juga dari tekstil, kemudian paling bawah ada sepatu dari kulit itu ada orang pengrajin kulit, dan semua itu orang lain. Intinya bahwa tidak satupun di dunia ini yang bisa berhasil kalau tidak ada kolaborasi dengan orang lain. Sehingga kemampuan kolaborasi menjadi kunci, baik Anda memilih sebagai pengusaha maupun memilih sebagai karyawan nanti untuk bekerja di perusahaan, ataupun kalian memilih untuk melanjutkan sekolah, kalau Anda tidak punya kolaborasi, agak susah untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Pastikan bahwa asik, antusias, strategi diri, inisiatif, dan kolaborasi kalian punya dan kalian pegang nanti untuk meraih apa yang Anda kejar. Next. Kemudian yang terakhir ada namanya hukum tarik-menarik. Ini sangat penting, kalian harus pahami bahwa di alam ini ada namanya hukum tarik-menarik. Ini terkait dengan cita-cita. Pada saat kalian sudah mencanangkan cita-cita yang kalian inginkan, maka ada langkah-langkah yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah mintalah yang kamu cita-citakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah yang menguasai hidup kita sekarang dan yang menguasai masa depan kita. Setinggi apapun cita-cita kamu, serumit apapun nanti perjalanannya, mintalah kepada yang Maha Kuasa agar apa yang kita cita-citakan bisa menjadi kenyataan. Berdoalah setiap hari, berdoalah sesering mungkin dan sehusu mungkin, dan bicara kepada Tuhan, minta kepada Allah bahwa saya ingin menjadi ini, dan itu kirim ke langit, karena tidak ada orang yang sukses tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang pertama adalah mintalah yang kamu cita-citakan. Yang kedua, yakin akan terjadi. Pada saat kita berdoa, maka harus diiringi dengan keyakinan bahwa akan terjadi. Jangan berdoa setengah-setengah. Kadang-kadang kan kita berdoa meminta sesuatu, tapi dalam hati nggak yakin. Bisa nggak ya? Saya kan masa saya jadi begini? Nah, itu akan menghalangi doa kalian. Sekali kalian minta, saat itu harus yakin bahwa itu akan terjadi. Kemudian nomor 3, bersiaplah untuk menerimanya. Artinya apa? Kita harus memantaskan diri untuk menerima apa yang kita doakan. Jangan sampai kita enggak siap untuk menerima apa yang kita doakan. Misalnya, minta supaya saya diberikan rezeki berupa motor, tapi sampai saatnya nanti tiba kita enggak siap
kita belum bisa naik motor, nanti akan lama untuk menikmatinya. Atau cita-cita kita menjadi seorang accounting manager atau seorang manajer hotel. Pada saat kita sudah meminta seperti itu, Anda harus bersiap menerimanya dengan cara memantaskan diri untuk menerima sebagai accounting manager atau manajer hotel. Manajer hotel kan orangnya rapi, kemudian disiplin, kemudian senyumnya ramah. Nah, sebelum itu terjadi, Anda harus mulai dari sekarang. Nah, ini ada hubungannya dengan nomor 4. Nomor 4 itu bayangkan dalam pikiran seakan-akan menjadi nyata. Kalian harus bayangkan setiap hari seakan-akan mimpi kalian ini sudah nyata, sehingga setiap hari bersemangat. Kalau sudah bercita-cita menjadi polisi, ya bayangkan bahwa dalam pikiran itu seakan-akan kalian sudah jadi polisi, sehingga jalannya juga semangat, cara ngomongnya juga tegas, sehingga itu terbawa dalam keseharian, dan ini akan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita. Kemudian yang kelima adalah bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita mungkin bercita-cita untuk menjadi pemilik bengkel atau pengusaha bengkel motor. Untuk sampai ke sana kan masih waktunya mungkin belum sekarang. Tetapi kita mulai dari sekarang harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Mungkin hari ini kita baru punya kunci Inggris. Mungkin hanya sekarang baru punya meja untuk bengkel. Itu kita harus syukuri, karena barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan yang keenam, ini yang terakhir, setelah kita minta kepada Allah terhadap apa yang kita cita-citakan, kemudian yakin akan terjadi, kemudian sudah siap untuk menerima dan membayangkan dalam pikiran seakan-akan menjadi nyata, selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini, maka langkah nomor 6 adalah rencanakan dan lakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin ke Bandung, berarti kita harus rencanakan melakukan langkah-langkah ke Bandung seperti apa. Kalaupun sudah berdoa, kemudian yakin, kemudian sudah siap, tapi kalau tidak ada rencana dan langkah-langkah untuk mewujudkannya, itu juga tidak akan terjadi. Jadi intinya adalah doakan apa yang kamu cita-citakan, doakan apa yang kamu kerjakan, selanjutnya kerjakan apa yang kamu cita-citakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Mudah-mudahan materi kita hari ini akan mengantar Anda ke puncak cita-cita. See you at the top. Apapun pilihan dari anak-anakku sekalian, apakah kalian bekerja di Indonesia, apakah bekerja di Jerman atau di Jepang, apakah kalian memilih kuliah ataupun memilih menjadi wirausaha, yang biasanya komposisinya seperti ini ya, 70, 20, 10, ini hanya kira-kira. Nanti pilihan-pilihan ini akan tergantung kalian semua, tetapi apapun itu, pastikan bahwa Anda punya bekal pengetahuan, punya bekal keterampilan, dan punya bekal karakter yang bagus. Kalau ini sudah dilakukan, kemudian Anda bekali dengan asik, kemudian doakan apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kalian doakan, insya Allah kita akan bertemu di puncak cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di siang hari ini menjadi bekal buat anak-anakku semua yang kelas 11, kelas 12 untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Bagi yang kelas 11, perjalanan masih ada untuk PKL, kemudian di kelas 12. Kelas 12 masih ada perjalanan setahun. Tetap semangat anak-anakku semua. Insya Allah doa kami menyertai, sehingga apapun yang kalian cita-citakan, kami sangat mengharapkan kalian menemuinya dengan sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, luar biasa sekali ya materi yang diberikan oleh Pak Musir pada pagi hari ini, membangkitkan semangat anak-anak semuanya. Harap aja kalian betul-betul mempersiapkan
cita-cita kalian. Ya, kesuksesan itu tidak bisa ditentukan oleh siapapun kecuali oleh diri kita sendiri. Ya, jadi mulailah pada hari ini, mumpung masih ada kesempatan, yang kelas 11 masih ada 2 tahun untuk berproses pendidikan di SMK Mitra Industri, dan untuk kelas 12 masih ada waktu 1 tahun ini. Jadi belum ada kata terlambat ya. Jadi bisa mempersiapkan betul-betul. Baik, silakan bisa mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Kita batasi nanti, kalau misalnya banyak, nanti kita akan save. Oke, ini sudah ada yang masuk. Dari Selvi Carla, 11 akuntansi. Pernah membaca. Tapi orang tua tidak menyetujui cita-cita kita, apa yang perlu kita lakukan? Tetap meraih impian saya atau mengikuti kata orang tua? Baik, dari Selvi Carla. Carla ya, Carla Mulyadini, mana nih screen-nya nih? Accounting, akuntansi, ya. Ya itu. Baik, sekarang banyak orang katanya yang anak-anak tidak punya cita-cita. Mereka itu adalah orang-orang yang cita-cita karena mereka melakukan apa yang orang tua inginkan. Ya. Pertanyaan saya adalah, semisal, ini luar biasa nih pertanyaan nih, susah-susah gampang. Semisal kita punya mana-mana, scroll. Kita punya cita-cita, tapi tidak disetujui orang tua kita. Apa yang perlu dilakukan? Tetap meraih impian saya atau mengikuti apa kata orang tua? Nah, ini yang sering terjadi. Salah satu contoh orang yang mengikuti cita-cita yang disodorkan orang tua adalah saya. Kebetulan apa yang apa yang diminta oleh orang tua saya itu, waktu itu saya suka. Ya, kebetulan waktu itu saya suka. Dan saya sangat berkeyakinan bahwa setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi baik. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya ke arah yang tidak baik. Ada suatu film mafia di Italia. Itu adalah penjahat geng penjahat di Italia, orang-orang tua yang jalan hidupnya di dunia hitam. Dalam film itu menjelaskan ternyata semua menginginkan anaknya tidak mengikuti apa yang dilakukan. Artinya apa? Orang jahat pun tidak ingin anaknya menjadi jahat. Orang yang bergerak di dunia hitam pun tidak ingin anaknya bergerak di dunia hitam. Pembohong pun tidak ingin anaknya berbohong. Orang yang tidak jujur pun tidak ingin orang lain tidak jujur, lebih-lebih anaknya. Artinya apa? Orang tua kita itu kan punya niat yang tulus untuk melihat anak-anaknya bahagia, anak-anaknya berhasil. Nah, masalahnya apa yang kita lakukan kalau cita-cita kita beda dengan orang tua? Nah, ini butuh dialog dengan orang tua. Sebenarnya tinggal dialog dengan orang tua, tanya kepada ibu atau bapak, misalnya Anda tidak suka atau memang tidak tertarik dengan itu, ya didiskusikan. Nah, tapi juga harus mendengar dari orang tua, siapa tahu cita-cita yang disodorkan orang tua itu memang benar, ya. Jadi jangan mentang-mentang ini bukan dari saya, bukan dari kita, langsung menolak, enggak juga. Intinya berdialog dengan baik dengan orang tua. Ya. Kita diajarkan oleh agama untuk berlemah lembut kepada orang tua. Walaupun berbeda pendapat dengan cita-cita, kita harus berdiskusi. Mama, ini serasa-rasanya kalau cita-cita ini saya enggak suka. Tapi kalian juga harus tahu kenapa enggak suka. Siapa tahu juga bisa berubah. Saya dulu kebetulan diminta sebagai insinyur
Kebetulan saya juga dari kecil dididik untuk menghormati orang tua, dan kebetulan saya suka dengan insinyur itu. Kemudian saya jadi insinyur. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya, ternyata sebagian besar dari kehidupan saya tidak berhubungan dengan insinyur. Hanya 2 tahun saya mengerjakan itu, setelah itu pindah ke pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan insinyur. Saya 25 tahun karir, hanya 3 tahun ya, hanya 3 tahun terkait dengan teknik. Selebihnya terkait dengan bidang non teknik. Kenapa? Karena hidup kita ke depannya itu kita nggak ada yang tahu. Yang paling penting adalah kuncinya diskusikan dengan baik dengan orang tua, apakah ikut sama orang tua atau ikut dengan cita-citanya Carla. Saya yakin orang tua kita juga punya punya hati, punya cara berpikir yang terbuka. Yang paling penting adalah alasan kita kenapa ingin bercita-cita seperti itu. Saya pikir itu ya, jadi didiskusikan aja. Nomor 2, Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana tips dan trik kita lebih fokus dan dominan? Iya, oke. Tips ini bagus sekali. Tips dan trik agar lebih fokus dan dominan terhadap cita-cita yang kita capai. Nah, ini yang saya lakukan ya. Bagus sekali. Yang pertama adalah cita-cita jangan sekedar diucapkan, tapi dia harus ditulis, kalau perlu digambar. Sebentar, ada telepon dari rumah sebentar ya, maaf ya. Ya, cita-cita itu jangan cuma diucapkan, tapi harus ditulis, kalau perlu digambar. Nah, makanya kita di sekolah itu kan ditulis ya, di emblem. Saya itu kalau mau cita-cita saya dulu kan mau juga pada saat saya ingin beli rumah itu saya gambar. Saya gambar, kemudian warnanya seperti apa, saya tempel di pintu. Nah, kalau setiap hari kita lihat, itu akan lebih fokus. Itu digambar dan ditulis. Dan ditempatkan di tempat yang mudah kita lihat setiap hari, sehingga begitu kita lihat, kita akan fokus. Kalau kita punya cita-cita menjadi tentara, tulis di pintu, sehingga pada saat kita diajak teman untuk hal-hal yang nggak bagus, kita lihat, oh saya ingin jadi tentara, maaf, saya ingin jadi tentara, saya nggak ingin ke sana. Nah, seperti itu. Yang kedua, pada saat supaya lebih fokus lagi, pada saat menentukan cita-cita, Anda tulis juga, kalau saya bercita-cita seperti ini, untungnya apa? Dampak positifnya bagi hidup saya seperti apa? Tulis, sehingga kita akan selalu tertarik untuk mencapainya, karena kita tahu betul apa manfaat dari cita-cita kita. Jadi satu, tulis, gambar, tempatkan di tempat yang Anda bisa lihat setiap hari, sehingga Anda terus fokus. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir, karena ada meeting lagi. Selamat pagi Pak Joshua. Oh, ini hampir sama ya, bagaimana supaya membangun inisiatif. Yang pertama kita harus melihat, mengingat, dan tahu manfaatnya apa. Yang agak beda mana? Oke. Pak, setiap orang punya keraguan. Bagaimana caranya agar kita menjauh dari rasa keraguan dari cita-cita kita? Oke. Pasti ya, kadang-kadang kita ragu. Ya. Pastikan bahwa Anda suka dengan yang cita-citakan. Kemudian hampir sama dengan tadi, tulis poin-poin positif dari cita-cita kita. Nah, setiap ada pengaruh-pengaruh yang membuat kita ragu, lihat poin-poin positifnya.
Sama dengan pada saat kita bagi yang Muslim ada kadang-kadang kan ada yang jadi tiba-tiba malah sholat. Ya, kenapa? Karena kalian tidak tahu betapa pentingnya sholat. Sehingga kalau Anda ragu lagi, lihat lagi. Kalau saya nggak sholat begini, kalau nggak sholat bahayanya begini, kalau sholat manfaatnya begini. Jadi untuk menghindari keraguan, Anda harus punya poin-poin positif dari cita-cita kalian. Yang kedua, jangan terlalu banyak bergaul dengan orang yang suka memberikan input-input negatif. Ya, kalau kalian yakin, nah kalau kalian lagi dengar orang-orang yang negatif, pasti ragu lagi. Jadi tipsnya itu adalah pastikan poin-poin positifnya Anda tulis, kemudian hindari bergaul dengan orang yang sering ngomong negatif terhadap hal-hal yang Anda ingin raih. Jangan begitu, jangan jadi pengusaha kuliner. Aduh, nanti jadi ada teman saya bangkrut gara-gara pengusaha itu kan. Ada teman saya akhirnya gulung tikar, ada yang harus menggadaikan rumah gara-gara jadi pengusaha. Nah, itu kan membuat kita ragu. Itu abaikan aja. Fokus kepada hal-hal yang positif. Baik, anak-anakku sekalian, masih banyak pertanyaan tapi hampir mirip. Ini akan direkam, nanti kita akan lihat. Anyway, terima kasih banyak atas antusiasme kalian hari ini. Kalian luar biasa. Insya Allah kalau kalian menerapkan apa yang saya jelaskan tadi, komitmen dalam cita-cita, kemudian disiplin dalam menjalani prosesnya, dan selalu berdoa agar Yang Maha Kuasa membantu, insya Allah kita akan bertemu dengan apa yang kita harapkan. Sehat selalu anak-anakku sekalian, ini COVID masih berlangsung, jaga prokes, selalu berdoa, jaga makanan sehat, jaga jam istirahat, cukup tidur, mudah-mudahan kita bisa melalui masa pandemi ini dengan cepat sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Kami dan guru-guru sini sudah sangat kangen ingin bertatapan langsung di kelas karena sudah lebih dari setahun kita online. Mohon doanya anakku sekalian agar Indonesia secepat mungkin bebas dari COVID dan kita bisa berkumpul bersama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.